Oke guys, kita lanjut. Saudara Wuling, Saudara Wen. Mu Chen menatap pemuda yang tampak baik di depannya saat dia tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah Wuling serta Wen Buseng di sebelahnya. Aku harus berterima kasih pada kalian berdua kali ini. Pembentukan kedua belah pihak penting dalam pertarungan ini dengan Ji Xuan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah berhasil menarik Wuling dan Wen Buseng ke sisinya, orang yang akan bertarung hari ini bukanlah Ji Xuan sendirian, tetapi seluruh aliansinya. Mata orang yang licik itu sangat kejam. Begitu dia merasa bahwa dia bisa berurusan dengan Mu Chen jika mereka semua bergandengan tangan, dia pasti tidak akan ragu. Namun, kemunculan Wuling dan Wen Buseng telah memperkuat formasi partai Mu Chen. Ini membuat aliansi Ji Xuan tahu bahwa bahkan jika mereka semua telah menyerang, tidak akan ada manfaat apapun hari ini. Jadi, orang-orang itu memilih untuk menonton dari samping karena mereka tidak melihat keuntungan apapun. Ketika Wuling mendengar kata-kata Mu Chen, dia tersenyum. Saudaramu terlalu sopan. Jika bukan karena Yingying menambahkan bahan bakar ke api, saya juga akan sedikit ragu. Mu Chen sedikit terperangah saat melihat Wu Yingying. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa gadis ini, yang berprasangka buruk padanya, akan memilih untuk membantunya. Ketika Wu Yingying melihat tatapannya, dia mendengus sebagai tanggapan. Terima kasih. Mu Chen dengan tulus berterima kasih padanya. Wu Yingying membuang bibirnya ke samping, tepat ketika dia ingin mengejeknya karena kebiasaan, noda kemerahan tanpa sadar memerah di wajahnya ketika dia melihat senyum lembut di wajah Mu Chen saat dia menelan kata-katanya dan mengubahnya. Ji Xuan itu bukan pria yang baik, dengan baik, tetapi jika kita membiarkan dia terus menarik orang ke sisinya, itu tidak akan menguntungkan kita. Aku sedang berpikir untuk Akademi Spiritual Bela Diriku, aku tidak mencoba membantu seorang mesum sepertimu. Wu Yingying mendengus saat dia dengan bangga mengangkat dagunya. Mu Chen terbatuk karena dia sedikit malu dengan nama panggilan Wu Yingying, terutama saat tatapan curiga Wuling melihat ke arahnya. Wu Yingying tersipu, bahkan lebih, ketika dia menyadari kata-katanya saat dia memalingkan kepalanya karena rasa bersalah, tidak berani melihat kakaknya sendiri. Kami tidak melakukan apapun untuk membantu. Saudaramu benar-benar menyembunyikan kemampuan yang dalam, benar-benar layak menjadi bencana darah jalan spiritual. Wen Buseng tertawa sambil menatap Mu Chen dengan penuh minat. Saudara Wen juga tidak sederhana. Mu Chen tersenyum sebagai tanggapan saat dia mengalihkan pandangannya ke Wen Buseng. Setelah itu, tatapannya berhenti pada tangan kanannya yang cantik. Tangan itu sangat sempurna karena berkilauan seperti permata, berkedip-kedip dengan kilau samar. Mu Chen bisa merasakan riak berbahaya dari tangan kanannya. Aku hanya beruntung. Wen Buseng tersenyum sambil menutupi tangan kanannya dengan lengan bajunya dan tidak banyak menjelaskan. Mu Chen juga tidak terganggu oleh itu karena setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Mungkin turnamen Akademi Spiritual Besar akan memasuki final di sisa waktu yang tersisa. Wuling memandang Mu Chen saat dia berkata, dalam periode waktu ini, mungkin ada tim kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menargetkan 8 besar di peringkat. Kami tidak dapat memastikan bahwa Ji Xuan tidak memiliki plot dalam retretnya kali ini. Jadi, saya merasa bahwa kita dapat bekerja lebih dekat bersama di sisa waktu yang tersisa. Wen Buseng mengangguk setuju. Pengungkapan mereka kali ini membuat Ji Xuan marah. Jika Ji Xuan berencana untuk berurusan dengan mereka, itu pasti akan merepotkan bagi mereka. Meskipun mereka bukan penurut, mereka tidak ingin berhadapan dengan Ji Xuan yang mengerikan pada saat ini. Mu Chen menganggukkan kepalanya juga, selalu lebih baik punya teman. Melihat tidak ada yang berselisih, Wuling tersenyum ketika dia mengeluarkan 3 liontin batu giok merah tua dengan cahaya yang beredar di permukaannya. Ini adalah giok pesan yang saya peroleh dari reruntuhan. Jika salah satu dari kalian mengalami masalah, yang harus kalian lakukan adalah mengaktifkannya dan 2 liontin giok lainnya akan dapat merasakannya. Selanjutnya, ketika kita siap, kita juga dapat menggunakannya sebagai sinyal untuk membakar plakat akademi untuk memulai final. Untuk memulai babak final, setengah dari 16 tim teratas harus membakar plakat akademi mereka. Saat persyaratan ini terpenuhi, 8 tim teratas akan masuk ke final. Mu Chen melirik Wen Qingxuan yang ada di belakangnya, saat mereka berdua mengangguk, sebelum mengambil liontin giok dari Wuling, sementara Wen Buseng mengambil yang lain. Haha. Acara hari ini bisa dibilang sudah selesai. Kami tidak lagi punya alasan untuk tinggal di sini.
Melihat kesepakatan itu dibuat, Wu Ling dengan santai tertawa ketika dia mengobrol sebentar sebelum mengucapkan selamat tinggal, memimpin Wu Yingying, yang wajahnya masih sedikit merah, saat mereka pergi. Setelah Wu Ling pergi, Wen Buseng juga mengucapkan selamat tinggal saat dia pergi. Menatap sosok mereka yang pergi, Mu Chen merasa lega. Kepucatan yang dia tekan di wajahnya menyebar saat sosoknya sedikit terhuyung-huyung tanpa sadar. Saat tubuhnya terhuyung-huyung, Luo Li dengan cepat menopang lengan Mu Chen. Ketika Wen Qingxuan melihat reaksi Luo Li, dia diam-diam menarik tangannya yang terulur. Senyum menawan muncul di wajahnya saat dia menggoda. Jadi, kamu hanya dengan paksa menahan diri. Benar-benar Ji Xuan, Mu Chen berkata dengan suara lembut sambil melanjutkan, jika pertempuran berlanjut, akan sulit untuk mengakhirinya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritualnya. Jika mereka terus berjuang, dia harus mulai berjuang untuk hidupnya. Bagaimanapun, Ji Xuan sangat kuat. Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Ji Xuan juga tidak terlihat bagus dalam pertarunganmu karena dia dipaksa untuk mengungkapkan beberapa kartu tersembunyinya selama serangan terakhir. Kalau tidak, jawab Wen Qingxuan. Luo Li mengangguk pada kata-kata Wen Qingxuan. Dua serangan yang menghancurkan bumi dari Mu Chen bisa disebut sempurna. Satu terungkap, sementara yang lain disembunyikan. Waktunya juga sangat bagus. Jika bukan karena teriakan elang purba itu, Ji Xuan pasti akan terluka parah. Ji Xuan telah menyembunyikan kartu truf aslinya. Mu Chen berkata perlahan saat pupil hitamnya berkedip karena kedinginan. Dia telah mendengar teriakan elang purba juga, merasakan bahaya yang tak terlukiskan datang darinya pada saat yang sama. Bahaya yang dia rasakan jauh melampaui semua yang dia hadapi sejauh ini di generasinya. Luo Li merenung sejenak. Sebelum berbicara, jika saya tidak salah, ada kemungkinan besar teriakan itu berasal dari Primordial Sky Dragon Hawk, peringkat 8 dari Myriad Beast Record. Elang naga langit purba, Mu Chen menyipitkan matanya pada kata-kata Luo Li sebagai tatapannya sedikit terguncang. Tidak heran ada gerakan dari telur 9 Netherbird, jadi tangisan elang itu sebenarnya memiliki asal yang mengejutkan. Primordial Sky Dragon Hawk berada di peringkat 8 dari Myriad Beast Record, 3 peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan 9 Netherbird. Di dunia 1000 besar, elang naga langit primordial memiliki ketenaran yang gemilang. Itu adalah binatang yang kuat dibandingkan dengan yang lain. Bahkan para ahli Sovereign Realm akan takut untuk memprovokasinya. Mungkinkah Ji Xuan telah menelan esensi jiwa primordial Sky Dragon Hawk di masa lalu? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat tatapannya berkedip. Di tahap roh dari jalur kultivasi energi spiritual, seseorang memiliki kemampuan untuk menelan esensi jiwa dari binatang spiritual. Namun, ada batasan untuk soul essence. Lagi pula, ketika seseorang menjadi lebih kuat, esensi jiwa yang telah disempurnakan sebelumnya secara bertahap akan kehilangan efeknya. Dengan demikian, banyak orang yang telah menyempurnakan esensi jiwa semuanya kehilangan efeknya ketika mereka tumbuh lebih kuat. Namun, itu bukanlah situasi yang mutlak. Ketika soul essence yang telah disempurnakan seseorang sangat kuat, kekuatannya akan tetap ada, menjadi metode yang kuat bagi para kultivator. Ambil 9 Netherbird Mu Chen misalnya, jika Ji Xuan memiliki kekuatan semacam itu, dia seharusnya memurnikan esensi jiwa binatang spiritual yang kuat ketika dia berada di panggung roh, misalnya, elang naga langit primordial yang kuat. Secara alami, dengan kekuatannya di Spirit Stage, sangat tidak mungkin baginya untuk memurnikan elang Sky Dragon primordial dengan kekuatannya sendiri, seperti halnya Mu Chen yang mustahil untuk memperbaiki 9 Netherbird, jadi, harus ada ahli yang kuat yang telah membantunya. Latar belakang Ji Xuan pasti agak rumit. Itu sangat mungkin. Luo Li dan Wen Qingxuan mengangguk dengan ekspresi berat. Jika itu masalahnya, maka kesulitan menangani Ji Xuan pasti akan meningkat. Mu Chen menghembuskan seteguk udara saat tatapannya menjadi sedikit terguncang. Namun, tidak ada ketakutan di matanya. Lagi pula, bahkan jika Ji Xuan memiliki esensi jiwa dari elang naga langit primordial, dia juga memiliki kekuatan 9 Netherbird. Selanjutnya, ia memiliki ikatan Blue Deling dengan 9 Netherbird, keduanya mirip dengan satu tubuh, jadi Mu Chen akan lebih sempurna dalam menggabungkan kekuatan 9 Netherbird. Tentu saja, Primordial Sky Dragon Hawk berperingkat lebih tinggi dibandingkan dengan 9 Netherbird, namun, itu tidak berarti bahwa itu lebih kuat dibandingkan dengan 9 Netherbird. Lagi pula,
ketika binatang spiritual mencapai level itu, akan sulit bagi mereka untuk membedakan level mereka ketika mereka bertarung. Poin paling penting adalah bahwa 9 neter bukan lagi binatang spiritual karena dia telah berhasil berevolusi menjadi burung 9 netherworld, naik ke tingkat binatang surgawi. Begitu dia bangun, dia akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan sovereign realm. Sangat menarik, Mu Chen mengerutkan bibirnya saat dia tersenyum. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Ji Xuan saat rasa dingin berkedip di matanya, sebelum berbalik dan pergi ke arah yang berlawanan dengan lambaian tangannya. Melihat aksinya dari bawah, Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Ji Xuan, mari kita lihat siapa yang akan memiliki kartu truf yang lebih kuat di final mendatang. Tidak peduli apa, aku akan mengalahkanmu kali ini. Biarkan dendam dari jalan spiritual berakhir sekali dan untuk semua di final. Pertempuran antara Mu Chen dan Ji Xuan telah menyebar ke seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar dalam beberapa hari. Semua orang menyadari pertempuran menakjubkan antara dua sosok kuat. Apa yang membuat orang lain merasa lebih heran adalah kenyataan bahwa Ji Xuan, yang memegang peringkat poin numero 1 untuk waktu yang lama sebenarnya telah mundur dari pertarungan, karena ketenaran yang dimiliki oleh kedua belah pihak tidak setara. Meskipun Ji Xuan tidak kalah dalam pertempuran saat dia mundur, itu menunjukkan ketakutan yang dia miliki untuk Mu Chen telah tumbuh sejauh dia harus berhati-hati untuk berurusan dengan Mu Chen, bahkan jika dia harus kehilangan sebagian ketenarannya. Dengan demikian, ketenaran Mu Chen tumbuh ke tingkat yang menakutkan hanya dalam waktu beberapa hari, sedemikian rupa sehingga dia terkenal sampai-sampai dia bisa menyaingi Ji Xuan. Pada saat ini, setiap tim sangat menyadari nama Mu Chen seperti guntur yang menusuk telinga. Bahkan jika pertempuran antara Mu Chen dan Ji Xuan memicu banyak diskusi, riak yang disebabkan oleh pertempuran mulai dengan cepat mereda saat turnamen Akademi Spiritual Besar memasuki tahap yang paling kacau. Tidak ada waktu yang tepat untuk mengakhiri turnamen, tetapi selama 8 plakat Akademi dari 16 besar dinyalakan, turnamen Akademi Spiritual Besar akan masuk ke tahap akhir. Karena itu, semua orang samar-samar bisa merasakan bahwa tahap akhir akan segera datang. Tingkat eliminasi dari turnamen Akademi Spiritual Besar terlalu keras. Tim yang tak terhitung jumlahnya telah berpartisipasi. Mereka yang berhasil naik ke tahap berikutnya hanya 8 tim. Tingkat eliminasi semacam itu terlalu menakutkan. Itulah tepatnya alasan mengapa periode ini adalah momen paling kacau dari turnamen Akademi Spiritual Besar. Mata banyak tim telah memerah untuk memperebutkan poin. Hasil dari ini adalah pertempuran kacau tanpa akhir sampai-sampai setiap tempat di wilayah tengah benua hancur ini memiliki pertempuran yang pecah. Semua tim yang cakap memiliki mata memerah saat mereka berburu mangsa. Pada saat yang sama, tanpa sepengetahuan mereka, mereka sudah dimangsa oleh tim yang lebih kuat dari mereka ketika mereka mencari mangsa. Dalam periode waktu ini, tidak ada klasifikasi pasti antara pemburu dan yang diburu. Saat pertempuran kacau menyebar di seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar, ada perubahan drastis pada 16 tempat teratas juga, poin-poinnya melompat gila-gilaan setiap saat. Saat ini, mereka yang berada di 8 besar semuanya adalah tim yang akrab. Peringkat 1, Akademi Spiritual Sein, Kapten Ji Xuan, 108.000 poin. Peringkat 2, Akademi Spiritual Myriad Phoenix, Kapten Wen King Xuan, 90.000 poin. Peringkat 3, Akademi Spiritual Bela Diri, Kapten Wu Ling, 83.000 poin. Peringkat 5, Akademi Spiritual Darah, Kapten Sue Tianhe, 70.000 poin. Peringkat 6, Akademi Spiritual 9 Kuali, Kapten Fang Yun, 65.000 poin. Peringkat 7, Akademi Spiritual Tak Terkalahkan, Kapten Wen Buseng, 62.000 poin. Peringkat 8, Akademi Spiritual Surga Utara, Kapten Mu Chen, 60.000 poin. 8 besar saat ini semuanya ditempati oleh 8 tim terbaik di turnamen Akademi Spiritual Besar. Di belakang top 8, ada tim yang dengan panik berlari menuju garis pemisah. Namun, mereka berumur pendek karena mereka dikubur dengan menakjubkan oleh kuda hitam lainnya dan direduksi menjadi biasa-biasa saja. Tim Shen Changsheng berhasil mencapai peringkat 10. Namun, sulit bagi mereka untuk naik lebih jauh karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke 8 besar. Bahkan dari fakta bahwa kekuatan tim mereka cukup kuat. Lagi pula,
ada terlalu banyak tim kuat yang tiba-tiba muncul dalam periode waktu ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah bersama dengan Mu Chen, hasil mereka juga akan dikubur oleh kuda hitam lainnya. Seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar berlangsung dalam kegilaan. Bahkan jika banyak tim tahu bahwa usaha mereka semua akan sia-sia, mereka menolak untuk menyerah begitu saja. Api perang meluas di seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar. Energi spiritual kekerasan melonjak ke langit di dataran ini karena lebih dari 10 sosok manusia menyerang sosok ramping dengan mata memerah, melepaskan serangan energi spiritual mereka yang kuat saat mereka meledak dalam gelombang. Namun, tidak ada efek apapun dari serangan mereka. Sosok ramping itu hanya maju selangkah dan ada kilat gelap yang sepertinya terbang dari tubuhnya. Petir cemerlang menyebar, mengirim selusin atau lebih sosok terbang kembali dari benturan dengan darah menyembur dari mulut mereka. Pada saat yang sama, selusin sosok itu menggambar tanda dengan panjang lebih dari 100 meter di tanah. Petir menghilang saat wajah menawan seorang pemuda terungkap. Selain Mu Chen, siapa lagi? Dia tersenyum ketika dia melihat orang-orang malang itu. Dia membuat gerakan mencengkeram saat 3 plakat akademi terbang dari lengan baju mereka ke tangannya. Tanpa mengedipkan mata, dia mengambil poin saat dia menatap plakat akademinya yang memiliki ribuan poin tambahan saat dia tanpa daya melemparkan sudut bibirnya ke samping. Dia menjentikkan jarinya saat dia melemparkan kembali 3 plakat akademi. Dia berbalik setelah berurusan dengan orang-orang itu. Ada pertempuran serupa juga. Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya dikelilingi oleh selusin atau lebih tim. Meskipun pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah, hasilnya hampir sepihak. Meskipun tim-tim yang dimangsa oleh kelompok Mu Chen memiliki kekuatan yang layak, itu tidak pada tingkat yang sebanding dengan miliknya. Dengan demikian, pertempuran hanya berlangsung selama beberapa menit sebelum berakhir. Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya membagi plakat akademi dan memperoleh poin. Orang itu Ji Xuan cukup cepat dalam tindakannya. Wen Qingxuan mendekat saat dia melirik plakat akademinya dengan alisnya yang menyipit. Ada peningkatan lebih dari 20.000 poin untuk Ji Xuan, kecepatannya meningkatkan poinnya lebih cepat dibandingkan dengan mereka. Shen Changsheng dan timnya melihat poin yang dimiliki oleh numero uno dari peringkat poin saat mereka tanpa sadar menghela nafas. Jumlah poin yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bisa membuat mereka yang melihatnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mu Chen melihat nama Ji Xuan untuk waktu yang lama, sebelum tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kami akan bekerja lebih keras daripada." Wen Qingxuan mengalihkan pandangannya yang menawan ke arah Mu Chen saat dia ragu-ragu sejenak. "Hei, aku tidak akan mengambil bagian terbesar dalam kolaborasi kita lagi." Mu Chen terkejut dengan kata-katanya. "Saya sangat menyadari bahwa Anda mencoba mengembalikan numero uno kepada saya, tapi saya rasa poinnya sudah cukup. Saat ini, tujuan utamamu adalah untuk melampaui dia." Wen Qingxuan merespons saat jari-jarinya yang halus menunjuk ke numero uno di plakat akademi. Selama periode ini, Mu Chen telah memberikan bagian mayoritas dari poin yang mereka peroleh dari menyerang tim lain ke Wen Qingxuan, padahal dia hanya memperoleh jumlah yang cukup untuk dipertahankan di peringkat 8. Saat ini, numero uno tidak berarti banyak. Mu Chen berbicara dengan acuh tak acuh. Ketika Wen Qingxuan melihat betapa acuh tak acuhnya Mu Chen, dia sedikit marah ketika dia menolaknya. "Karena kamu berencana untuk bertarung dengan Ji Xuan, kamu tidak boleh terlalu pasif tentang hal itu. Bahkan jika peringkat poin tidak memiliki banyak arti di baliknya sekarang, apakah Anda baik-baik saja dengan dia melampaui Anda sebanyak itu? Bahkan jika kamu baik-baik saja dengan itu, aku tidak." Mu Chen sedikit heran saat dia melihat Wen Qingxuan, menggumamkan betapa anehnya dia. Di sini, dia mencoba yang terbaik untuk mendorongnya ke numero uno dan dia tidak senang karenanya. Shen Changsheng dan Li Xuantong bertukar pandang saat mereka berbicara juga. Kapten Wen Qingxuan benar dalam kata-katanya, "Jika Anda tidak berencana untuk bertarung dengan Ji Xuan secara nyata, maka tidak masalah jika poinnya melampaui kami sebanyak ini. Tapi karena pertarungan sudah dimulai, maka kamu harus menekan pihak lain dengan kekuatan penuhmu. Mungkin kamu tidak peduli dengan poinnya, tapi siapa yang tahu jika Ji Xuan dan timnya mengejekmu sekarang karena poinmu di peringkat 8. Melihat mereka menganggapnya begitu serius, suasana hati Mu Chen berubah serta dia ragu sejenak, sebelum melihat Luo Li dan meminta pendapatnya. "Bagaimana menurutmu?"
Aku percaya pada keputusanmu. Luoli tersenyum tipis saat dia memegang tangan Mu Chen dengan tangannya yang sedingin es dan berkata dengan nada lembut. Tapi, Mu Chen, aku selalu menganggapmu lebih luar biasa daripada dia. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan kepadaku di jalan spiritual? Murid sebening kristal Luoli menatap Mu Chen saat dia tersenyum. Kamu mengatakan kepadaku pada waktu itu bahwa kamu akan membawaku untuk berdiri di tempat paling terang di jalan spiritual. Kata-katanya sangat menyentuh hati Mu Chen saat dia menatap kosong ke wajah gadis itu. Kenangan lama tertentu muncul kembali dari kedalaman pikirannya. Pada saat itu, dia masih sangat muda dan berperilaku sesuai dengan usianya. Itu adalah malam yang gelap dengan api unggun hangat yang menyala. Pada saat itu, dia sedikit mabuk dari alkohol yang dia ambil dari lubang pohon. Dia memegang tangan gadis muda itu saat dia berbicara langsung padanya. Aku akan menuntunmu untuk berdiri di tempat paling terang di jalan spiritual. Namun, dia tidak dapat memenuhi janjinya karena dia dikeluarkan dari acara itu. Ketika dia pergi, sosok gadis muda itu terlihat sangat kesepian. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya saat perasaan aneh muncul di hatinya, menjalar ke otaknya, tidak tahu kapan itu dimulai, darah di tubuhnya mendidih. Saya minta maaf, Mu Chen menjawab dengan nada lembut. Luoli tersenyum pada permintaan maaf Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat memenuhi janji saya kepada Anda di masa lalu. Tatapan Mu Chen bergeser ke arah numero 1 pada peringkat poin. Saat dia menatap nama itu, api berkobar di kedalaman pupil matanya. Kali ini, aku tidak akan mengingkari janjiku. Numero 1 dari peringkat poin adalah milikku. Tujuannya tentu saja menjadi masalah bagi tim Mu Chen saat ini untuk mengincar numero 1 di peringkat poin. Bagaimanapun, ada jarak yang sangat jauh antara poin mereka dibandingkan dengan Ji Xuan. Mu Chen sangat menyadari bahwa kesenjangan besar di antara mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditarik lebih dekat melalui cara biasa. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menggunakan metode biasa pada saat ini. Sudah menjadi rahasia umum bagi semua orang bahwa 16 besar memiliki poin terbanyak dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Secara umum, 16 tim teratas mewakili tim terkuat di turnamen. Dengan demikian, sangat sedikit tim yang memiliki 16 besar sebagai target mereka. Mayoritas tim yang berpartisipasi akan mencari tim yang dapat mereka tangani berdasarkan kekuatan mereka untuk merebut poin. Hanya sedikit yang akan mencoba menargetkan 16 besar. Mereka tahu bahwa ada tingkat bahaya tertentu untuk itu dan dengan demikian, mereka tidak mengincar tim-tim top itu. Jika Mu Chen ingin mengejar Ji Xuan, dia hanya bisa mengambil risiko dan berharap untuk menang. Akibatnya, ia menempatkan targetnya di 16 tim teratas yang diberi peringkat setelah 8, dengan mengesampingkan tim Shen Changsheng. Selanjutnya, Mu Chen tidak lagi berkolaborasi dengan Wen Qingxuan dalam misi ini, dia hanya membawa serta Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan dan Su Huang untuk itu. Dia bahkan tidak membawa Luoli karena dia membutuhkannya dan Wen Qingxuan untuk tugas lain, untuk menimbulkan masalah bagi Ji Xuan. Dia tidak membutuhkan keduanya untuk mengalahkan Ji Xuan. Berdasarkan kekuatan mereka dan dukungan tim mereka, mereka pasti dapat menyebabkan masalah bagi Ji Xuan. Setidaknya mereka akan dapat sangat mengurangi efisiensi mereka untuk mendapatkan poin. Secara umum, tidak terlalu bijaksana bagi mereka untuk berpisah dalam periode turnamen Akademi Spiritual Besar ini. Lagi pula, mereka bisa menjadi sasaran tim lain yang telah bekerja sama. Namun, Mu Chen tidak khawatir tentang faktor ini karena dia sangat percaya diri dengan Wen Qingxuan dan Luoli. Dengan mereka berdua bersatu, mereka adalah kekuatan yang bahkan dia tidak bisa kalahkan. Oleh karena itu, Mu Chen lebih yakin pada mereka berdua dibandingkan dengan dirinya sendiri. Adapun merebut poin, itu harus bergantung pada kemampuan Mu Chen. Energi spiritual kekerasan tersapu di dataran. Ada selusin atau lebih sosok di jalur energi spiritual. Itu jelas sebuah geng karena ada lebih dari 20 orang di sekitarnya. Adapun target mereka, secara alami tim yang terjebak di dalam pengepungan mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah, fakta yang mengejutkan adalah bahwa kelompok yang mengeroyok merekalah yang perlahan-lahan kalah. Ledakan angin yang tajam meraung saat sosok manusia muncul secara misterius. Dia memegang tombak hitam panjang di tangannya, ujung tombaknya sangat tajam, seperti paru elang.
Bahkan ruang terkoyak saat energi spiritual mengalir. Sosok itu memiliki riak energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Dia baru saja menyerbu ke dalam pengepungan, menghancurkan formasi saat tombak cahaya bersinar. Kelompok yang terlibat dalam pengepungan berada dalam kekacauan. Tidak peduli bagaimana kapten mereka mencoba berteriak, mereka tidak dapat menyatukan serangan mereka. Sosok manusia itu tanpa henti mengejar mereka dan hanya dalam beberapa menit, sebagian besar tim yang mengepung terluka olehnya. Terakhir, terdengar lolongan menyakitkan saat plakat akademi mereka direbut. Apakah kamu pikir kamu akan bisa memburu kami, Akademi Spiritual Herring Iblis hanya karena kamu menemukan bantuan? Betapa bodohnya. Sosok itu berhenti, memperlihatkan tubuhnya yang kurus dan keriput. Itu adalah seorang pemuda mengenakan jubah hitam dengan sepasang mata yang tampak suram. Dia memiliki hidung bengkok saat dia dengan kejam menginjak-injak seseorang sampai darah dimuntahkan dari tendangannya. Haha, bos, kami telah memperoleh 2000 poin lagi. Dari belakang pemuda berjubah hitam itu, 4 sosok melintas. Mereka melihat plakat akademi mereka saat mereka menyeringai, jika ini terus berlanjut, kita mungkin bisa mengejar Mu Chen, yang berada di peringkat ke-8. Mu Chen, orang itu telah banyak menjadi pusat perhatian, baru-baru ini. Ketika pemuda berjubah hitam itu mendengar nama itu, dia dengan dingin mendengus saat dia berbicara dengan nada cemburu. Hehe, bos, kamu tidak lebih lemah dibandingkan dengan dia. Hanya saja kami belum bertemu dengannya. Jika tidak, kami akan menyaksikan sendiri betapa kuatnya Mu Chen. Mendengar perkataan sosok berjubah hitam itu, keempat rekan satu tim lainnya langsung memberikan pujian. Mendengar pujian itu, wajah pemuda berjubah hitam itu menjadi sedikit lebih baik. Tepat ketika dia akan berbicara, tatapannya tiba-tiba berubah saat dia mengangkat kepalanya, melihat ke lereng bukit yang tidak jauh, ada beberapa sosok yang perlahan muncul dalam sekejap. Haha, karena kalian ingin menjadi saksi, kenapa kita tidak membuatnya hari ini? Saya, Mu Chen, menantikannya. Tawa yang jelas dan cerah bergema dari lereng bukit. Seorang pemuda dengan sosok ramping dan tinggi muncul di depan mata tim Akademi Spiritual Herring Iblis. Mu Chen, mendengar nama itu, tidak hanya wajah keempat anggota Akademi Spiritual Herring Iblis berubah drastis, bahkan mulut pemuda berjubah hitam itu sedikit gemetar. Mu Chen, kami selalu memikirkan bisnis kami sendiri. Apa yang kamu coba lakukan dengan tiba-tiba muncul di sini? Pemuda berjubah hitam berbicara dengan suara berat saat matanya bersinar dengan kewaspadaan. Jelas, orang di hadapannya tidak datang dengan niat baik. Aku hanya ingin meminjam plakat akademi dari Kapten Su Yao. Mu Chen dengan ringan tersenyum sambil memelototi pemuda berjubah hitam di depannya. Tim di hadapannya bukanlah tim tanpa nama. Kapten Su Yao dari Akademi Spiritual Herring Iblis, menduduki peringkat ke-9 dalam peringkat poin dengan 40.800 poin. Peringkat tertinggi yang dicapai oleh tim Akademi Spiritual Herring Iblis ini adalah peringkat 6. Namun, karena persaingan menjadi semakin ketat di kemudian hari, mereka mulai dilampaui dan jatuh ke peringkat 9 mulai hari ini. Namun, kekuatan tim ini sangat kuat. Tim Shen Changsheng pernah bertemu dengan mereka di masa lalu dan juga bertarung. Namun, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan dari mereka dan mereka harus mundur. Jelas, tim ini adalah mangsa pertama yang dipilih oleh Mu Chen. Haha, jadi kamu mengejar poin kami. Kapten Mu Chen, makanmu cukup besar. Su Yao dengan marah tersenyum. Dia tahu aturan dan bahwa aturan dari 16 besar umumnya tidak akan saling mengganggu karena masing-masing dari mereka sangat kuat. Pada titik waktu ini, membayar harga yang cukup besar hanya untuk berurusan dengan tim mereka sama sekali tidak bijaksana. Jadi, dari sudut pandangnya, Mu Chen dibutakan oleh poin. Mu Chen tidak menjawab sambil tersenyum, dia memilih untuk berbicara dengan tindakannya. Dia mengambil langkah maju saat cahaya hitam meledak di permukaan tubuhnya. 7 rune petir muncul di dadanya dan pada saat yang sama, pilar cahaya merah menjulang ke cakrawala dari kepalanya, mengambil bentuk pilar iblis Titanic. Mu Chen jelas tidak berniat mengambil waktu saat dia mendorong fisik dewa petirnya ke batasnya sejak awal dan dia bahkan memanggil pilar iblis Meru besar sejak awal. Dia berencana untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Pergi. Mu Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat dia terbang dengan kecepatan kilat dengan menginjak kakinya.
Dia memeluk ke udara kosong di depannya saat pilar iblis Meru besar jatuh dari langit, bayangan besar yang ditarik oleh pilar itu menyelimuti tim Su Yao. Di belakangnya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan seluruh timnya juga telah mendorong energi spiritual mereka ke batas saat mereka meledak. Melihat gelombang niat membunuh yang deras dari tim Mu Chen, wajah tim Su Yao berubah sangat jelek. Dengan itu, energi spiritual yang bahkan lebih ganas dibandingkan sebelumnya meledak di wilayah ini. Ketika pertempuran berakhir, retakan besar muncul di dataran yang tampak seperti jaring laba-laba. Pemandangan yang menyedihkan itu sangat menggetarkan hati. Mu Chen berdiri di langit saat kilat di sekitarnya sudah menghilang. Dia menggenggam udara saat plakat akademi melesat keluar, mendarat di telapak tangannya dari lengan baju Su Yao, yang tertanam di celah-celah di tanah. Mu Chen dengan acuh tak acuh mengambil poin dari plakat akademi. Dalam sekejap, poin di plakat akademinya yang kira-kira sekitar 60.000 bertambah menjadi 80.000. Peringkatnya juga mengikuti saat dia naik dari peringkat 8 ke 6. Terima kasih untuk itu. Mu Chen melemparkan plakat akademi kembali ke Su Yao saat dia menangkupkan tangannya dan terbang. Shen Changsheng dan yang lainnya sedikit merapikan diri saat mereka mengikuti di belakang. Mereka harus bergegas ke lokasi di mana mangsa mereka berikutnya berada. Saat Mu Chen dan timnya pergi, Su Yao mengaum dengan marah. Raungan itu mirip dengan auman binatang buas. Pada saat yang sama, Mu Chen mengalahkan Su Yao. Di lokasi lain di wilayah tengah, beberapa sosok berdiri di langit, itu adalah tim Ji Xuan. Kapten, poin tim Mu Chen tiba-tiba melonjak, mereka saat ini di peringkat 6, di belakang Ji Xuan, pemuda bernama Mu Feng berkata dengan alis menyipit. Mata Ji Xuan menyipit dari kata-katanya saat dia mengeluarkan plakat akademi dan melihatnya untuk waktu yang lama, sebelum menjawab, Su Yao dari peringkat 9 tiba-tiba dikeluarkan dari 16 besar. Mu Chen sebenarnya sangat berani menargetkan tim level ini. Seru Mu Feng. Mata Ji Xuan berkedip saat dia dengan dingin tersenyum, sepertinya dia mencoba mengincar numero uno dari peringkat poin, betapa naifnya dia. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Mu Feng. Kami akan mulai menargetkan tim setelah 8 besar tanpa reservasi apapun. Kami akan menargetkan mereka semua. Suara dingin Ji Xuan terdengar. Mu Feng menyeringai. Ji Xuan melambaikan tangannya dan tepat ketika dia akan bergerak, matanya menyipit sebelum tangannya bisa sepenuhnya melambai ke bawah. Dia perlahan mengangkat kepalanya ketika dia melihat cahaya muncul dari puncak gunung. Setelah itu, kedua pemimpin tim terlihat jelas di depan mata mereka. Wen Qingxuan, Luo Li. Ketika Mu Feng melihat dua sosok yang dikenalnya, wajahnya langsung berubah. Kalian tidak perlu mengganggu tim lain sekarang. Wen Qingxuan tertawa ketika dia melihat Ji Xuan. Setelah itu, dia mengencangkan cengkeramannya pada Warspear saat dia berbicara, tapi sekali lagi, jika kalian mengincar poin yang kita miliki, maka lakukanlah. Kita lihat saja siapa yang bisa mengalahkan yang lain. Wajah Ji Xuan perlahan berubah sedingin es. Mu Chen, strategi yang bagus. Hanya dalam satu hari, terjadi perubahan drastis ke peringkat 16 besar di peringkat poin. Jelas, itu juga menyebabkan badai keributan di wilayah tengah yang luas ini. Mereka menyadari bahwa selain dari satu tim dari Akademi Spiritual Surga Utara yang berada setelah peringkat 8, sisanya yang berada di 16 besar setelah peringkat 8 semuanya dikeluarkan dari peringkat poin. Mereka yang menggantikan mereka adalah tim kuat yang baru muncul. Jika hanya satu atau dua tim, perubahan itu mungkin tidak terlalu menarik perhatian. Lagi pula, pertarungan untuk poin saat ini di turnamen Akademi Spiritual besar terlalu intens, bahkan tim kuat itu bisa dengan mudah diseret ke bawah. Namun, ketika semua perubahan itu terjadi pada saat yang sama, tidak diragukan lagi, akan ada keheranan. Terutama ketika mereka melihat tim yang berada di peringkat 8 melonjak pada peringkat poin dengan kecepatan yang menakutkan. Pada akhirnya, tim itu berhasil melampaui peringkat 3, Wuling. Ketika tim itu mampu berdiri kokoh di peringkat 3, seruan keheranan menjadi lebih berat. Pada titik waktu ini, bahkan seorang retard dapat mengetahui mengapa tim-tim kuat itu ditendang keluar. Penyebabnya adalah salah satu yang baru-baru ini namanya menyebar di seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar, Mu Chen.
Orang itu tidak normal. Bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak tim kuat dalam satu hari? Apakah dia tidak takut dia akan menemui kegagalan yang tidak terduga? Seluruh turnamen akademi spiritual hebat berada dalam keributan. Itu di luar imajinasi mereka bahwa Mu Chen akan menjadi gila sedemikian rupa, sampai-sampai dia akan menempatkan targetnya ke tim yang kuat itu. Selain itu, fakta yang menakutkan adalah dia berhasil. Hanya dalam satu hari, Mu Chen telah mengalahkan 7 tim yang memiliki ahli bencana roh kelas 2 di dalamnya. Prestasi itu membuat banyak orang lain tercengang karena tindakannya sedikit gila. Apakah Mu Chen tidak takut bahwa tim-tim kuat itu akan melakukan perjuangan hidup dan mati yang akan mengakibatkan kekalahannya? Dalam situasi saat ini, saat Mu Chen terluka parah, akan ada banyak tim kuat yang membidiknya. Tepatnya, itulah alasan mengapa tim-tim di 8 besar tidak meletakkan tangan mereka pada tim-tim itu karena mereka takut. Dengan baik, mereka tidak berani mencobanya, meskipun mengetahui bahwa itu adalah cara yang efisien untuk mendapatkan poin. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa metode yang mereka tidak berani coba-coba dilakukan oleh Mu Chen dan dia berhasil. Di puncak yang sepi, Wu Ling sedang melihat tim yang telah melampaui dia di Akademi Pelakue saat dia tanpa daya membuang bibirnya ke samping. Apa yang coba dilakukan Mu Chen? Mengapa dia tiba-tiba menjadi gila? Apakah dia mencoba merebut numero uno dari Ji Xuan? Wu Yingying, yang berada di belakang Wu Ling berkata dengan ragu. Itu harus menjadi tujuannya. Wu Ling tersenyum, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa tingkat efisiensi tim Ji Xuan melambat? Saya mendengar bahwa mereka berada di bawah tekanan saat ini. Wen Qingxuan dan Luo Li bergandengan tangan untuk menghalangi Ji Xuan. Meskipun sedikit bermasalah bagi mereka untuk menyingkirkan Ji Xuan dengan kekuatan mereka, tidak ada yang bisa dilakukan Ji Xuan jika mereka berdua hanya berniat menimbulkan masalah baginya. Haha, mereka mencoba memberi waktu pada Mu Chen. Petik 2. Dendam antara keduanya telah sepenuhnya terungkap. Di jalan spiritual, Ji Xuan bersekongkol melawan Mu Chen sekali dan kali ini, Mu Chen membalas budi. Namun, Mu Chen pasti sangat lelah juga untuk menantang begitu banyak tim kuat dalam sehari. Jika dia terluka, tim kuat lainnya pasti akan mengincarnya. Wu Yingying berkata dengan cemas. Dia sangat menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat Mu Chen, pasti akan ada banyak kelelahan baginya untuk menantang begitu banyak tim yang kuat. Selanjutnya, Luo Li dan Wen Qingxuan tidak berada di sisinya saat ini. Dengan demikian, dia mungkin menjadi sasaran banyak tim. Tim yang kuat itu pasti tidak akan membiarkan Mu Chen memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu, periode waktu ini adalah yang paling berbahaya bagi tim mereka. Saat ini, perbedaan antara poin Ji Xuan dan Mu Chen hanya sekitar 20.000. Wu Yingying menatap plakat akademi. Ji Xuan masih memegang numero uno dengan lebih dari 130.000 poin, sedangkan Wen Qingxuan menempati posisi kedua dengan 110.000 poin. Mu Chen di sisi lain, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan dia. Hanya dalam satu hari, Mu Chen berhasil melompat dari peringkat 8 ke 3, menarik jarak yang sangat jauh antara dia dan Ji Xuan lebih dekat. Strateginya setengah berhasil. Saat ini, dia pasti sedang memikirkan bagaimana mempertahankan poinnya di bawah kelelahannya yang luar biasa. Wu Ling berkata dengan nada lemah, mungkin Wen Qingxuan dan Luo Li sedang bergegas untuk melindungi Mu Chen sekarang untuk mengintimidasi tim lain yang mengincarnya. Namun, Ji Xuan pasti tidak akan membiarkan mereka berhasil pergi. Petik 2. Wu Yingying mengangguk juga. Keadaan Mu Chen saat ini mungkin yang terburuk mengingat pertempuran yang telah dia lalui. Wu Ling tiba-tiba berseru saat tatapannya terfokus, menatap plakat akademi. Apa itu? Wu Yingying buru-buru bertanya. Akhirnya, sepertinya tim yang kuat tidak bisa menahannya lagi. Wu Ling menunjuk ke arah plakat akademi. Itu adalah tim yang akrab yang dengan cepat mendekati Mu Chen. Tim itu berada di peringkat 6 pada peringkat poin. Tim dari Akademi Spiritual 9 Kuali dengan kapten menjadi sekutu Ji Xuan, Fang Yun. Fang Yun akan menyerang Mu Chen. Wajah Wu Yingying langsung berubah. Deru angin bergema di langit biru. Sosok Mu Chen dengan cepat terbang dengan Shen Changsheng, Li Xuantong dan dua lainnya mengikuti di belakang. Riak energi spiritual di sekitar mereka sedikit kacau saat ini. Mereka mengalahkan 7 tim kuat dalam satu hari. Meskipun Mu Chen menangani orang terkuat di tim lawan,
Shen Changsheng dan yang lainnya berurusan dengan musuh yang tersisa. Karena itu, mereka mengalami kelelahan yang luar biasa. Selain kurangnya waktu, energi spiritual di dalam tubuh mereka tidak dapat pulih. Pada saat yang sama, mereka tidak berani tinggal di satu lokasi terlalu lama karena mereka tahu ada banyak mata yang menatap mereka. Shen Changsheng memandang Mu Chen di depannya. Meskipun pemuda itu mempertahankan ekspresi tenang, dia tahu bahwa Mu Chen memiliki kelelahan terbesar saat dia mengakhiri pertempurannya sesegera mungkin. Karena itu, dia menghabiskan banyak kekuatannya. Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan pasti terhalang. Kalau tidak, kecepatan mereka tidak akan terlalu lambat. Shen Changsheng menghirup seteguk udara saat dia berkata dengan suara berat, menatap plakat akademi. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Jisuan bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan membiarkan kelompok Luo Li pergi dan berkumpul kembali dengan mereka dengan mudah. Kami harus menemukan tempat untuk memulihkan diri. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan lama. Li Xuantong berbicara dengan ekspresi berat, saya bisa merasakan bahwa banyak tim diam-diam mendekati kita. Ya, ikuti aku. Ketika kami sampai di sana, misi kami dapat dianggap berhasil. Mu Chen mengangguk sambil meningkatkan kecepatannya. Ketika Shen Changsheng dan Li Xuantong mendengar kata-katanya, pikiran mereka tersentak saat mereka dengan cepat mengikuti di belakang. Kelompok 5 melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa tim yang dengan rakus memandangi mereka. Tapi karena kekuatan menakutkan Mu Chen, tidak ada yang berani menghalangi mereka. Saat mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, kecepatan Mu Chen mulai melambat setelah setengah jam. Ujung pandangannya adalah hutan gelap gulita. Hutan itu luas dan ditutupi dengan pohon-pohon berduri dengan riak aneh yang tertinggal di dalamnya. Pohon-pohon berduri itu membentuk hutan ini mirip dengan landak. Hutan ini sama sekali tidak asing, itu adalah hutan pohon paku di Gunung Kayu Surgawi. Di hutan ini, ada halaman spiritual tersembunyi. Ini adalah tujuan Mu Chen, karena dia tahu bahwa kekuatan hutan ini mampu menyegel energi spiritual. Siapapun yang masuk tidak dapat menggunakan energi spiritual mereka. Jadi, jika mereka bisa masuk, mereka akan benar-benar aman. Selama tidak ada yang mengganggu mereka, mereka akan dapat memulihkan energi mereka. Ketika mereka benar-benar pulih, orang-orang yang mengincar itu tidak akan lagi dapat menargetkan mereka lagi. Masuk, Mu Chen memberi isyarat ke arah timnya. Keempat orang itu bersukacita saat mereka meningkatkan kecepatan mereka dan hendak memasuki hutan paku. Hati-hati, namun, tepat ketika mereka hendak mendarat, wajah Mu Chen tiba-tiba berubah saat tubuhnya melintas, muncul tepat di depan saat kilat hitam meledak darinya. Energi spiritual yang mengejutkan tersapu dari puncak gunung saat membombardir Mu Chen. Petir hitam berkedip saat menahan pemboman. Namun, sosok Mu Chen sedikit gemetar. Tatapannya gelap saat dia menatap puncak gunung. Ada beberapa orang di lokasi dan yang memimpin sudah tidak asing lagi baginya, Fang Yun dari Akademi Spiritual 9 Kuali. Fang Yun memegang kuali surgawi, berkilauan dengan cahaya spiritual saat dia melihat Mu Chen dengan senyum tergantung di wajahnya. Kapten Mu Chen, saya telah menunggu di sini cukup lama. Terima kasih telah menonton.